Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nifale Kanafi dengan NIM 344 dari kelas G Informatika. Di sini saya akan membahas tentang hubungan antara Artificial Intelligence dengan ERP dan SCM. Nah, ini adalah diagram alur dari ERP dan SCM. Yang pertama itu ada latar belakang, kemudian tujuan penelitian, setelah itu metode penelitian dan hasil penelitian. Kita masuk dalam pengertian ERP dan SCM. Pada intinya itu ERP itu adalah platform untuk membantu perusahaan dalam mengintegrasikan berbagai aspek bisnis. Dan kalau SCM itu sistem yang membantu dalam mengelola rantai pasokan bisnis dari pemasok hingga pelanggannya. Kemudian pendapat ahli tentang ERP. Menurut Mong et al. Tahun 2013, program ERP adalah core software yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi informasi pada setiap area bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pendapat ahli tentang SCM. Menurut J.A. O'Brien tahun 2006, SCM adalah sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu, mendukung, dan memproses bisnis utama perusahaan dengan memasok pelanggan dan para mitra bisnis. Selanjutnya ada latar belakang ERP. Latar belakang ERP sendiri yaitu peningkatan proses bisnis memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal efisiensi dan profitabilitas serta daya saing terhadap perusahaan lain di pasar. ERP masuk dalam platform digital yang memiliki peluang untuk memperkuat kelemahannya dengan mengenali gangguan dan hambatan pada proses bisnis yang tidak efisien berkat transformasi digital tersebut. Selanjutnya, latar belakang SCM. Seiring dengan perkembangan zaman AI dalam industri, AI menunjukkan kehadiran yang semakin meningkat dan lebih luas dalam wacana ilmiah. Dan kehadiran AI itu mempengaruhi banyak bidang seperti penelitian bisnis yang mengangkat topik ini. Dan SCM sendiri diakui sebagai salah satu bidang yang paling mungkin memperoleh keuntungan dari penerapan AI tersebut. Selanjutnya ada di tujuan penelitian ERP. ERP bertujuan untuk mempersiapkan produk awal dengan AI dan mencegah kesalahan pengiriman produk dan pengurangan waktu pengiriman berkontribusi terhadap efisiensi dalam manajemen rantai pasokan. Selanjutnya tujuan penelitian SCM. SCM ini bertujuan untuk menentukan teknik AI yang saat ini digunakan yang berpotensial untuk meningkatkan studi dan praktik SCM. Kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian ERP. Yang pertama adalah pengumpulan data. Topik ERP AI di database Scopus diperiksa dengan metode analisis deskriptif dan bibliometrik dalam penelitian ini. Yang kedua ada analisis data. Menyebarkan publikasi menurut tahun, jenis, dan bahasa publikasi, lembaga, serta sumber pertama kali yang diperoleh dari laman web Scopus dalam lingkup analisis deskriptif. Selanjutnya ada metode penelitian SCM. Penelitian SCM ini mengadopsi pendekatan tinjauan literatur sistematis dan berdasarkan bukti, termasuk pencarian percontohan pada tahap pertama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang literatur saat ini, serta menyusun kriteria pemilihan literatur dan mendapatkan pertanyaan penelitian serta langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya ada hasil penelitian ERP. Yang pertama, distribusi publikasi menurut jenis dan bahasanya. Sebagian besar 94,27% itu bahasa yang ditulis itu dalam bahasa Inggris. Namun 44 penelitian yang diterbitkan dalam bahasa Cina dan ada 2 dalam bahasa Turki serta 1 bahasa Arab dan 1 lagi dalam bahasa Perancis. Yang kedua ada distribusi publikasi berdasarkan bidang studi. Distribusi
Aplikasi berdasarkan tahun dapat digunakan sebagai indikator apakah subjek tersebut terus menarik perhatian peneliti, dan hal ini juga berlaku pada analisis kelembagaan penulis. Kita lanjut ke hasil penelitian SCM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa teknik lebih sering digunakan dibandingkan yang lain. Yang paling umum tekniknya itu teknik ANN. Dan ANN ini biasanya didasarkan pada regresi matematis untuk mengkorelasikan aliran input dan output dari unit ke proses. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan dari ERP. Kesimpulan ini, ERP itu mulai dilakukan sejak tahun 1995 dan jumlah penelitian secara umum meningkat hingga saat ini ketika hasil analisis deskriptif penelitian tersebut dikaji. Dan menurunnya jumlah penelitian tentang ERP AI diduga disebabkan oleh fakta bahwa pelanggan ERP itu tidak menuntut perlunya pengembangan AI dalam pemasok ERP. Jadi mereka itu tidak memiliki motivasi yang cukup dalam hal ini. Selanjutnya ada kesimpulan SCM. Nah, kesimpulannya yaitu tujuan penelitian ini untuk memperjelas bagaimana AI berkontribusi besar pada studi SCM yang berdasarkan tinjauan literatur yang sistematis. Penggunaan sistem seperti ini memungkinkan AI untuk membantu industri ini mendefinisikan kembali praktik-praktik yang ada saat ini dengan mentransisikan operasi dari reaktif ke proaktif. Oke, sekian itu dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila saya mengalami kesalahan dalam perkataan dan pengucapan. Mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.